Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di SMP Tahfiz Quran Fantastis. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri Jakarta akan mempresentasikan perencanaan strategi online pada pendaftaran siswa baru di SMP Tahfiz Quran Fantastis dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman pada suatu lembaga dan perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, dan mengurangi ancaman. Dari kelemahan dan ancaman tersebut dapat dijadikan motivasi untuk membangun peluang-peluang opportunity untuk suatu kemajuan usaha dan perusahaan. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu tim dari kelompok kami. Di sini telah hadir Saudari Rusmi, Saudara Zainal Arifin, Saudara Fahri Rosliadi, Saudara Sumaryanto, dan saya sendiri, Ferry Setiawan. Baik, kita mulai presentasi kali ini dari sejarah yang mendasari berdirinya SMP Tahfiz Quran Fantastis yang berada di Kota Depok ini. Sejarah berdirinya SMP Tahfiz Fantastis berdiri pada tahun 2017 di bawah naungan Yayasan Quran Fantastis yang berkedudukan di Kota Depok. Sekolah tersebut berdasarkan SK Kementerian Agama Nomor Pendirian Pesantren 1103 tahun 2017 dengan izin operasional pesantren tanggal 19 Oktober 2017 serta sudah mendapatkan piagam operasional pesantren dengan nomor statistik pondok pesantren atau NSPP di 510032760096 di bawah naungan Yayasan Quran Fantastis yang berkedudukan di Kota Depok. Selanjutnya, SMP Tahfiz juga mempunyai visi dan misi, di mana visi tersebut adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul berbasis Al-Quran yang terpercaya dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Sedangkan misi dari SMP Tahfiz Fantastis adalah satu, untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berakidah lurus, beribadah yang benar, dan mampu bekerja dalam tim. Yang kedua, mengupayakan kurikulum yang unggul sesuai standar pendidikan nasional. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif, dan demokratis. Selanjutnya, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan berkualitas. Yang kelima, menanamkan kepedulian sosial, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Dan misi yang keenam adalah membekali para siswa dengan hafalan Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Fahri, silakan untuk mempresentasikan materi tersebut. Baik, terima kasih. Diagram metodologi penelitian perencanaan strategis ini adalah merupakan suatu proses pengumpulan data dan analisis data dengan menggunakan metode SWOT yang
merupakan kombinasi antara analisis faktor internal dengan analisis faktor eksternal yang mengacu pada visi dan misi juga tujuan sekolah SMP Tahfiz Quran Fantastis. Setelah ditemukan hasil penelitian analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, maka kita dapat menentukan SWOT strategic choice dengan aspek-aspek strategi, lokasi, sarana, pengajar, calon siswa, program sekolah, dan pelaksanaan KPM yang merupakan suatu formulasi strategi. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal ataupun internal yang bertujuan untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Strength atau kekuatan dari SMP Tahfiz Quran Fantastis adalah lokasi yang terletak di area pengembangan kota, ramah lingkungan, dan sangat sesuai untuk belajar dan dapat dilakukan pengembangan lokasi. Adanya tempat belajar yang representatif yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Adanya lulusan perguruan tinggi yang profesional, komunikatif, dan inovatif. Adanya lebih dari 1.000 SD atau MI di kota Depok yang rata-rata meluluskan 32.000 siswa per tahun. Adanya kebijakan pemerintah dalam otonomi penyelenggaraan pendidikan. Adanya guru-guru yang terlatih dan instruktur pengembang kurikulum. Selalu mengikuti kompetisi siswa di luar lingkungan sekolah dan dapat dilakukan pengembangan sekolah baru. Untuk weakness atau kelemahannya adalah Kota Depok adalah kota yang berkembang pesat dalam persaingan di bidang pendidikan. Belum adanya pengelola yang mampu membuat jaringan antar bagian, belum berpengalaman. Tingkat ekonomi orang tua siswa yang menengah ke bawah, belum adanya yang menangani bidang penelitian dan pengembangan pendidikan. Sarana dan prasarana belajar yang belum memadai. Kurangnya strategi promosi pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan konsep school visit melalui kegiatan seminar, trial class, ataupun touring class. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zainal Arifin. Terima kasih, Saudara Fahri. Untuk Trinity atau peluang pada SMP Tahfiz Quran Fantastis dari segi lokasi, setidaknya ada kurangnya lembaga pendidikan pondok pesantren yang berbasis Islam dikelola secara modern. Yang kedua, dari aspek sarana, kurangnya lembaga pendidikan sekolah di Kota Depok yang memiliki sarana gedung yang berasrama, lengkap dan representatif. Tentunya ini menjadikan suatu opportunity SMP Fantastis. Yang ketiga adalah dari segi pengajar. Dari peluang dari kami adalah diberikannya pelatihan sesuai dengan visi, misi, dan yayasan dari Yayasan Quran Fantastis. Yang keempat adalah memberikan pelayanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya adalah dicanangkannya manajemen berbasis sekolah dan adanya lembaga interest yang dalam pengembangan pendidikan. Lalu pelaksanaan KBM disesuaikan dengan kurikulum dan dengan kemampuan pengelolaan pendidikan. Dari faktor eksternal adalah membangun kemitraan dan kerjasama dengan klien atau alumni dari SMP Quran Fantastis. Untuk ancaman, ada beberapa yang sesuai spek yang sudah kita tentukan. Antara lain dalam faktor internal adalah pengelolaan ala kadarnya atau profesional tidak tertata rapi. Kedua adalah tidak terlaksananya program kegiatan belajar mengajar sesuai dengan program. Militansi guru yang rendah atau yayasan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal para pelaksana pendidikan. Lalu adanya biaya pendidikan yang mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh orang tua siswa dan subsidi juga belum mencukupi. Selanjutnya adalah kurangnya kemampuan dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan menjalin hubungan dengan lembaga lain. Lalu adanya dana yang
dana yang tersedia belum memadai, dan loyalitas guru juga dinilai cukup rendah. Dan faktor eksternal yang menjadi ancaman dari SMP Fantastis adalah tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Hasil kuesioner tentang PPDB online pada SMP Fantastis, kita melakukan data survei kurang lebih dari 10 orang tua murid yang kita melakukan penilaian sebelum penerapan PPDB online, dan sudah dari hasil tersebut kita mendapatkan hasil setidaknya 83% jika PPDB online itu belum diterapkan, dan kita mendapatkan kepuasan yang cukup maksimal di angka 100% setelah penerapan PPDB online itu kita canangkan. Menurut Freddy Rangkuti, penelitian menunjukkan bahwa kinerja suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan melalui serangkaian perhitungan IFAS, internal faktor analisis strategi. Berikut adalah perhitungan IFAS SMP Tafis Quran Fantastis. Awal-awalnya itu kita bagaimana cara menghitung IFAS dengan memasukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan ke dalam kolom faktor strategi internal terpilih. Kemudian berikan bobot masing-masing faktor strategi pada kolom dengan skala 1,0 sangat penting dan sampai dengan 0,0 tidak penting. Faktor-faktor diberi bobot berdasarkan dari pengaruh posisi strategi. Faktor strategi internal terpilih, yang poin pertama adalah dari kekuatannya, strength, motivasi guru dan siswa dengan bobot 0,15, rating 3. Kemudian hasilnya bobot kali rating ini adalah hasil perkalian dari 0,15 dikali 3, hasilnya 0,45 dengan deskripsi komentar, motivasinya tinggi dan mampu mengembangkan metode pembelajaran dengan kreatif. Kedua, pelaksanaan KBM dan fasilitas dengan bobot 0,15, rating 3, hasilnya 0,45, deskripsi komentar adanya instruktur kurikulum fasilitas yang baik dan kondusif. Poin ketiga, hubungan baik antar sesama guru dan siswa dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30, sangat kondusif dalam kegiatan dalam pembelajaran terutama dukungan positif dari siswa. Poin yang keempat, pendekatan metode mengajar guru yang bervariasi dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30, guru menggunakan pendekatan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, pembiayaan dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30, orang tua siswa memiliki kemampuan membayar biaya yang relatif mahal. Setelah diambil dari kekuatannya, strength, kemudian kita memasukkan faktor-faktor kelemahannya, weakness. Poin yang pertama, rekrutmen guru dan staf 0,45. Deskripsi gambaran rekrutmen guru dan staf yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi antara guru mengampu pelajaran dengan pelajaran yang dia dapatkan di kampus tidak sesuai dengan jurusan. Karena kita masih kekurangan SDM. Kemudian yang poin kedua, keadaan guru dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30. Sebagian besar tenaga guru masih berstatus guru honorer. Itu karena disebabkan kita baru mendapat izin operasional dari Kemendikbud pada tahun 2019. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 tahun kita sudah ditawarkan untuk menjadi sasaran akreditasi. Dan setelah akreditasi, barulah itu kita akan menaikkan status guru dengan mendaftarkan nomor NUPTK. Kemudian poin yang ketiga, penerimaan siswa baru dan pindahan dengan bobot 0,10 dikalikan 3, hasilnya 0,30. Deskripsi komentar, penerimaan siswa dengan tes transparan tetapi belum secara online keseluruhan. Yang keempat, jaringan internet dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30. Karena di sekolah kami belum ada pengolahan yang
membuat jaringan antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Untuk selanjutnya, jumlah IPAS-nya itu antara strength dan weakness kita jumlahkan, hasilnya 3,15. Dari nilai total hasil tersebut, 3,15 menunjukkan bagaimana variabel yang dianalisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internal pada SMP Tahfiz Quran Fantastis. Setelah kita menganalisis faktor IPAS-nya, kemudian perhitungan yang kedua adalah EFAS, eksternal faktor analisis SWOT SMP Tahfiz Quran Fantastis dengan faktor strategi eksternal terpilih, peluang opportunity. Poin yang pertama adalah kesesuaian sarana dan prasarana sekolah dengan tuntutan potensi daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi disertai iman dan takwa dengan bobot 0,15 rating 4, 0,15 dikali 4 sama dengan 0,60 dengan deskripsi komentar karena sarana dan prasarana merupakan kekuatan, artinya kerjasama pengadaan sarana dan prasarana dan pemanfaatan yang ada harus dikembangkan terus. Poin kedua, tuntutan masyarakat terhadap lulusan yang berkualitas dengan bobot 0,15, rating 3, hasilnya 0,45, deskripsi komentar, masyarakat mengharapkan setelah selesai dari SMP diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkualitas. Poin yang ketiga, dukungan orang tua yang tinggi dengan bobot 0,15, rating 3, hasilnya 0,45, terbukti dengan orang tua yang banyak mendaftarkan anaknya. Kemudian selanjutnya, pada masuk tahap penghitungan EFAS SMP Tahfiz Quran Fantastis dengan memasukkan ancaman atau faktor strategi eksternal terpilihnya adalah poin 1, persaingan masuk antar sesama SMP memiliki bobot 0,10 dengan rating 3, hasilnya 0,30. Deskripsi komentar, banyak persaingan yang terjadi untuk masuk di SMP yang diminati, yang mempunyai ciri khas dan keunggulan kompetensi. Yang kedua, kemajuan teknologi komputer dan informasi dengan bobot 0,10, rating 3, hasilnya 0,30, belum terlalu maksimal dengan penggunaan teknologi komputer dan informatika. Dan ini bisa dijadikan sebagai peluang juga untuk mengembangkan sekolah. Dari hasil di atas menunjukkan 2,10 menunjukkan bagaimana variabel yang dianalisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternal. Sehingga faktor penghitungan IPAS dan EFAS ini masih dominan dipengaruhi lebih banyak nilainya dari IPAS 3,15. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih Mbak Rusmi. Berikutnya hasil output SMP Tahfiz Quran Fantastis berdasarkan SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatannya, kelebihannya adalah lulusan memiliki berbagai disiplin ilmu dan kemampuan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Tentunya ini akan menjadi nilai jual untuk ke jenjang berikutnya. Memiliki kemampuan untuk pemberdayaan diri dalam menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi dengan berkarakter, beradab, bertanggung jawab, serta imtak, iman dan takwa. Membaca Al-Quran dengan tartil dan menyelesaikan hafalan yang diharapkan sampai 30 juz. Selanjutnya, weakness atau kelemahan yang perlu diantisipasi adalah banyaknya persaingan yang terjadi untuk masuk SMP yang diminati. Memiliki keunggulan, kompetensi, dan belum maksimal penggunaan teknologi, komputer, dan informatika. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. Kesempatannya masih sangat terbuka karena banyak minat dari masyarakat terhadap pendidikan dasar menengah yang memiliki ciri khas dan kompetensi unggulan serta memiliki peningkatan mutu dan kualitas berlandaskan iman dan takwa atau imtak. Ancamannya adalah atau threat tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang diharapkan
SMP Tahfiz Quran Fantastis lebih meningkatkan mutu pendidikan. Pada kesimpulannya, SMP Tahfiz Fantastis dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor internal yang paling berpengaruh dalam strategi bersaing SMP Tahfiz Quran Fantastis yaitu program pembelajaran perpaduan kurikulum 2013 dengan kurikulum pesantren yang penerapannya disiplin berbagai ilmu, sedangkan faktor eksternal berupa kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain atau alumni, tuntutan masyarakat luar yang menilai biaya pendidikan yang masih termasuk mahal dibanding dengan SMP lainnya. Yang kedua, analisis strategi bersaing yang digunakan oleh SMP Tahfiz Quran Fantastis adalah melakukan penerapan program KBM 2013 dan kurikulum pesantren modern untuk memperkuat posisi dominan di dalam pasar yang sedang tumbuh untuk meningkatkan hasil dari pendaftaran pendidik baru secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.